Final Liga Champions 2025 dimenangkan oleh Paris Saint-Germain dengan skor telak 5-0 dari Inter Milan. Ini menjadi margin terbesar kemenangan di Final Liga Champions dengan jarak 5 gol dan sekaligus mengamankan trofi pertama Paris Saint-Germain dengan si kuping besar atau Champions League. Inter. Kalau kalah 5-0 mah mendingan WO aja. Itu juga masih kalah 3-0. Ini 5-0. Tapi kenapa ya alasan PSG bisa menang sebegitu mudah dari Inter Milan di Final Liga Champions? Mari kita bahas dari pinggir lapangan. Tidak hanya kalah mencolok di skor akhir, Paris Saint-Germain juga unggul dari Inter Milan dalam segala aspek statistik. Ini kita lihat, penguasaan bola Paris Saint-Germain 59% dan Inter hanya 41%. Big chance PSG ada 8, sementara Inter Milan hanya 1. Dari expected goals atau XG, PSG di 3.09, sementara Inter hanya di 0.65. Dan PSG bisa dilihat melebihi dari expected goals-nya yang hanya 3 sekian, sementara skor akhir PSG bisa mencetak 5 gol. Itu berarti PSG bermain dengan sangat klinis dan tidak membuang banyak-banyak peluang. Ya, bisa dilihat hanya 8 shots on target dan golnya bisa segini. Berarti hanya 3 yang bisa dimentahkan oleh Yann Sommer. Selain kalah dari aspek statistik manapun, Inter Milan juga jadi bulan-bulanan media Italia. Sebut saja media Italia Corriere della Sera memuat judul berita atau headline Inter hancur di depan majalahnya. Hancur dalam bahasa Italia adalah disintegrate, sementara majalah tersebut nulisnya disintegrate, saking hancurnya. Pada media Italia lainnya, Gazzetta, mereka merilis nilai atau performa dengan angka para pemain-pemain yang berlaga di Final Liga Champions baik dari PSG dan juga Inter Milan. Anehnya, walaupun mencetak clean sheet, Donnarumma, kiper Paris Saint-Germain, ratingnya adalah 0. Padahal dia cetak clean sheet. Apakah karena dia pemain AC Milan dulunya? Atau ini dia melawan tim dari negaranya sendiri, Inter Milan? Tapi ternyata bukan. Alasan Donnarumma mendapatkan rating 0 dari Gazzetta adalah fakta bahwa jika PSG bermain tanpa kiper, PSG akan tetap menang. Saking buruknya Inter, nggak pakai kiper pun bisa menang. Kacau juga nih ya, media-media Italia. Setelah tadi ngomongin sedikit tentang kiper PSG Donnarumma, gak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin tentang kiper Inter, Yann Sommer. Yann Sommer tidak bisa mengulang kegemilangannya di dua leg melawan Barcelona di semifinal yang lalu. Pada laga ini, Yann Sommer hanya berhasil mencetak 3 saves dan 5 gol kebobolan. Ini 10. 5 gol kebobolan. Para pemain PSG sepertinya tahu untuk mencetak gol ke gawang Yann Sommer, mereka harus mengincar tiang dekat Yann Sommer dan bolanya keras dan mengarah ke bawah. Sebut saja gol kedua dari Deserdowe, lalu gol ke Kvaratskhelia yang membuat skor jadi 4-0, dan gol terakhir itu semua diarahkan ke tiang dekat Yann Sommer dan bolanya kencang ke bawah. Selain penampilan Yann Sommer, yang di-highlight dari pertahanan Inter adalah Federico De Marco, di mana Di Marco bertanggung jawab atas 2 gol PSG pada babak pertama. Di gol pertama, Di Marco tidak memarking Achraf Hakimi sehingga ia bebas berdiri di kotak penalti. Sebenarnya marking dari Di Marco ini nggak penting-penting amat, karena bola dari Deserdowe sudah banyak pemain Inter yang mengelilingi. Jadinya Di Marco sebenarnya nggak usah naik. Cuman karena dia kepancing naik, jadinya Hakimi bebas dan bisa tap in ke gol Sommer dengan sangat mudah. Lalu gol kedua, dia balik badan dari tendangan Deserdowe dan clearance-nya tidak bagus sehingga deflect hingga masuk lagi ke gawang Yann Sommer. Bisa dibilang praktis, 2 gol awal Paris Saint-Germain adalah kesalahan Di Marco. Itu penampilan dari para pemain Inter Milan. Lalu gimana kalau dari perkataan Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan? Inzaghi bilang bahwa kami tahu Anda bisa menjadi lebih kuat setelah kalah. Ini menyakitkan seperti di Istanbul, yakni final Champions League 2023 versus Man City. Kami bermain untuk kejuaraan di Serie A hingga Jumat lalu. Mereka atau PSG memenangkan Liga 3 bulan lebih awal. Mereka memiliki kualitas yang hebat. Kami tahu bahwa mereka lebih kuat dari kami dan bahwa kami harus menjadi lebih baik. Bersama-sama kami jadi lebih buruk, jadi kami lebih pantas untuk kalah. Itu kata pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi. Tapi kekalahan Inter Milan tidak hanya karena kesalahan para pemain-pemainnya atau salah strategi mungkin dari Inzaghi. Ini adalah akumulatif dari penampilan baik dan cemerlang Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique. Kita harus angkat topi untuk Luis Enrique. Ini adalah trofi yang ditunggu-tunggu oleh Paris Saint-Germain sejak bertahun-tahun yang lalu.
Bahkan saking ditunggu-tunggunya, Presnel Kimpembe bilang kalau juara 1 Champions League bersama Paris Saint-Germain setara 5 Champions League di tim lain. Seluruh klub menantikan trofi ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Kami hanya perlu menikmati momen ini. Secara pribadi, saya sangat terharu. Saya telah berjuang selama bertahun-tahun memenangkan Liga Champions di sini atau di Paris Saint-Germain, sama nilainya dengan 5 di tempat lain. PSG memang layak menang, semua sejarah dan statistik berpihak kepada mereka. PSG yang menurunkan susunan pemain inti dengan rata-rata usia termuda ketiga di final Liga Champions, yakni 25 tahun dan 96 hari, menjadi tim pertama sejak tahun 1962 yang mencetak 5 gol atau lebih di final Liga Champions. PSG juga menjadi tim pertama yang mencetak 2 gol dalam 20 menit pertama final Liga Champions. Dan kemarin adalah Liga Champions pertama bagi Paris Saint-Germain, dan salutnya lagi, musim ini Paris Saint-Germain treble winner bersama Enrique. Dan menjadikan Enrique sebagai pelatih kedua yang bisa treble winner dengan 2 tim yang berbeda setelah rekan Spanyolnya Pep Guardiola. Enrique telah treble winner bersama Barcelona di 2015 dan Paris Saint-Germain 10 tahun kemudian di tahun ini, 2025. Tapi tidak lengkap kalau ngomongin Paris Saint-Germain tanpa man of the match Liga Final kemarin, yakni Desire Doué. Desire Doué pada usia 19 tahun 362 hari menjadi remaja ketiga atau teenagers ketiga yang mencetak gol di final Liga Champions. Setelah Carlos Alberto pada tahun 2004 untuk Porto versus AS Monaco, dan setelah pelatih kepala timnas kita saat ini, Patrick Kluivert, pada tahun 1995 saat ia mencetak gol untuk Ajax versus Milan. Doué juga menjadi pemain ke-6 yang mencetak gol dan assist sekaligus di final Liga Champions, dan ia menjadi pemain termuda yang melakukannya. Masa depan Doué sangat cerah, patut ditunggu. Apakah akan ada duel Doué dan Lamine Yamal seperti Ronaldo dan Messi selanjutnya? Tapi berkah ini bukan hanya untuk Desire Doué, tapi juga untuk timnas Prancis. Karena mereka menghadapi World Cup 2026 nanti memiliki pemain-pemain depan yang eksplosif dan bisa dibilang masih sangat muda umurnya. Sebut saja ada Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Desire Doué, Michael Olise, Marcus Thuram, dan Bradley Barcola. Semuanya siap untuk World Cup 2026. Terakhir, selamat untuk Paris Saint-Germain dan juga para fansnya atas trofi si kuping besarnya dan juga treble winnersnya. Untuk fans Inter Milan, ya sabar-sabar aja ya. Tapi emang berat sih kalau kalah 2 kali final Champions League dalam 3 musim terakhir. Oke, sampai berjumpa lagi. Saya Raihan dari Pinggir Lapangan.